Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal di rumah kita masing-masing ya. Setiap hari harus ada baca Alkitab di tempat kita masing-masing, saudara. Dan mari kita maju ke gerakan dalam bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Kita kaji Alkitab ya, kita belajar Alkitab bersama-sama. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya kita mempraktekannya. Ya, bagaimana kita menerapkan bahwa manusia hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah, mulai dari membaca. Ya, membaca, dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Shalom, shalom buat semua sahabat-sahabat Pendeta Raymond Mantik yang ada dimanapun berada. Mari kita maju dalam kegerakan bersama-sama ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam kajian kami pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, kami percaya Engkau memberikan kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Engkau membukakan kebenaran surgawi bagi kami. Roh Kudus yang mengurapi kami, menuntun kami pada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa iblis merampas benih kerajaan Allah pagi hari ini. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kalau ada kekerasan hati, kebebalan, kebodohan, hati yang sombong, yang angkuh, yang menolak untuk percaya, kami patahkan, kami tundukkan di bawah kaki salib Kristus, di bawah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini mengubahkan setiap hati, mentransformasikan kehidupan, membawa pertobatan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Semangat, semangat pagi hari ini ya, hari libur nasional. Kita akan menggunakan hak pemilihan kita ya di pemilu kada di setiap provinsi dan daerah ya. Namun sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Selamat datang anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, dan juga selamat datang buat siapa saja yang mau belajar tentang Alkitab ya. Kali ini kita akan mengkaji Injil Matius pasal yang ke-14 ya. Jadi kita belajar dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab. Kita baca Alkitab ayat per ayat, kitab pasal per pasal, kitab per kitab, supaya kita boleh dapat memahami secara utuh apa yang dimaksud di dalam Alkitab ya. Dan kita bersyukur kita sekarang ini sudah ada di Matius pasal yang ke-14. Nah, mari saya akan membacakannya bagi kita menyimaknya bersama-sama ya. Kalau saudara ada pertanyaan diskusi, silakan saudara taruhkan di live chat. Dan kalau saudara juga ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, saya akan membacakannya mulai ayat yang pertama ya. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya, disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawa kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, diombang-ambingkan gelombang. Dan karena angin sakal, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulailah tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya,
mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa ya. Saya menyapa sahabat Ibu Mika May yang selalu tekun setia setiap hari kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, saya mendorong saudara untuk baca Alkitab saudara di rumah, supaya kita jadi orang Kristen yang mengerti isi kitab suci, dan supaya kita juga mengalami kuasanya ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mengerti isi kitab kita sendiri saudara ya. Itu yang bisa membuat kita tersesat. Nah, kita akan mengkaji pasal 14 ini ya. Jadi pasal 14 sampai pasal 17 merupakan narasi-narasi penting saudara ya. Narasi-narasi penting. Jadi di dalam Injil Matius itu ada 5 kelompok pengajaran ya. Jadi pasal 4 sampai pasal 5, pasal 5 sampai pasal 7, pasal 10, pasal 13, pasal 18 dan pasal 24-25. Ya, ini kelompok pengajaran utama di dalam Injil Matius. Dan ada narasi-narasi utama ya, narasi kisah-kisah yang menarik yang utama di dalam Injil Matius ini saudara ya. Jadi ya 14 sampai 17 masuk dalam narasi-narasi utama. Ya, jadi ini kita melihat di sini berisi peristiwa-peristiwa penting ya, tentang kematian Yohanes Pembaptis, Yesus memberi makan 5.000 orang, dan Yesus berjalan di atas air ya. Yesus punya kuasa atas hukum alam ya. Puji Tuhan ya. Mari kita akan melihat bersama-sama ya. Salam kenal buat kita semua, buat sahabat-sahabat ya. Jadi kalau saudara mau maju dalam persekutuan bersama-sama, bangkit murid-murid Tuhan yang suka baca Alkitab, yang suka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan ya. Mari kita saling live chat ya satu sama lain, biar kita saling kenal. Dan kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan taruhkan di live chat, dan kita akan berdoa bersama-sama di akhir pertemuan kita ya. Terima kasih buat semangatnya Heru Purwoko ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita melihat ada kisah di sini di ayat 1 sampai ayat 12 bahwa Herodes mengira bahwa Yohanes Pembaptis bangkit kembali ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, di mana Yesus mengadakan mujizat-mujizat dan perkara-perkara supranatural ya. Dan kita melihat satu hal yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis, bahwa dia menegur Herodes ya. Herodes, jadi Herodes waktu itu posisinya raja ya, posisinya penguasa, tapi Yohanes sebagai seorang nabi, dia menegur Herodes karena tidak pantas atau tidak halal Herodes mengambil Herodias menjadi istrinya, karena itu merupakan iparnya ya, istri dari adiknya atau saudaranya. Jadi ditegur oleh Yohanes saudara ya. Dan waktu Yohanes ditangkap oleh Herodes, sebenarnya dia tidak mau mengapa-ngapain ya. Dia tidak mau membunuh Yohanes ya, karena dia sangat takut kepada rakyat. Rakyat memandang Yohanes sebagai tokoh di tengah-tengah masyarakat, sebagai nabi. Tapi karena dia mabuk saudara, dalam suatu acara kerajaan saudara, dia mabuk dan anaknya menari, dan dia berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki.
maka saya akan berikan, ya. Dan hasutan oleh ibunya, ya, Herodias, maka dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi Yohanes dihukum oleh Herodes karena, ya, Yohanes menegur Herodes karena menikahi Herodias, ya, istri dari adiknya, ya, masih masih hubungan dekat, saudara. Nah, kita melihat di sini bahwa Yohanes tidak kompromi sebagai orang percaya, sebagai pemberita Injil, sebagai pemberita kebenaran. Yohanes berani menegur kebenarannya. Tidak mudah, saudara, untuk menegur, ya, yang salah, menyatakan kebenaran. Dan kerap kali waktu kita menyampaikan kebenaran, itu ancaman bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Ya, itu ancaman bagi mereka, saudara-saudara. Karena mereka menolak, mereka tidak mau percaya. Nah, saudara, kita melihat di sini, ya, Yohanes menegur Herodes. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani seperti Nabi Yohanes, ya. Yohanes ini adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama, ya. Jadi dia disebut sebagai nabi terakhir di Perjanjian Lama. Nah, jadi ketika Yesus datang, Yohanes harus pergi. Makanya dia mengalami, ya, walaupun kematiannya lewat syahid, saudara, dia mati martir karena dia rela, ya, berdiri atas kebenaran. Orang yang berdiri atas kebenaran memang harus siap menghadapi tantangan, termasuk penderitaan dan penganiayaan, saudara-saudara, ya. Jadi Yohanes tetap setia sampai akhir. Nah, ini memberi teladan buat kita agar hidup kita tidak gentar dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak gentar. Kita tidak takut menghadapi tantangan badai kehidupan, ya, meskipun mengalami penganiayaan sekalipun, saudara-saudara. Ini luar biasa, saudara. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi setelah Yesus datang dan Yohanes Yohanes meninggal, dianiaya oleh Herodes. Ini menandakan bahwa masanya Yohanes telah selesai, ya. Artinya masanya hukum Taurat telah selesai, karena Yesus sendiri mengatakan hukum Taurat berlaku hanya sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis, ya. Ketika kerajaan Allah, ya, digagahi, orang berebut memasukinya. Jadi Yesus, ya, dengan kematian Yohanes hadirlah zaman yang baru yang disebut dengan akhir zaman, ya, akhir zaman. Jadi Yesus kehadirannya membawa akhir zaman. Bagi orang-orang abad pertama, orang-orang itu, mereka menantikan hari Tuhan ketika Mesias datang, ya, mereka menantikan akhir zaman. Dan Yesus datang membawa akhir zaman. Ternyata akhir zaman itu bukan satu titik yang menyelesaikan segala sesuatu, tapi adalah periode waktu. Ya, sekarang ini kita sedang menantikan penggenapan akhir zaman atau kesudahan zaman. Ya, jadi biasanya kalau kita bilang akhir zaman, orang-orang pada pikir, oh nanti saya mati, ya, nanti di hari depan. Di dalam Alkitab, akhir zaman itu sudah dimulai sejak Yesus datang pertama kali, dan akan digenapi, diakhiri dengan, ya, waktu Yesus datang kedua kali. Ya, itulah akhir zaman. Jadi waktu Yohanes meninggal itu menandakan pergantian zaman, saudara. Ya, akhir zaman telah tiba. Nah, kita melihat selanjutnya, ya, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 13 sampai dengan ayat 21
Yesus di sini ya memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, jadi kalau kita hitung ya, karena ini tidak terhitung perempuan dengan laki-laki ya, barangkali bisa 12.000 orang ya, atau ya bisa 10.000 orang karena perempuan dan anak-anak tidak dihitung, saudara-saudara. Nah, kita melihat di sini yang menarik bahwa waktu Yesus melihat mereka, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Jadi kemana-mana Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, Anda tidak dapat melakukan sesuatu maksimal kalau Anda tidak tergerak ya, dengan passion atau dengan belas kasihan. Ketika Yesus melihat mereka sudah mengikut Yesus kemana-mana, ya mengikut Yesus kemana-mana, saudara-saudara, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat semua sahabat-sahabat yang sudah menabur bintang, ya, juga buat Ibu Mika May dan buat semua sahabat-sahabat yang lain yang sudah apresiasi pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus balas berkat. Ya, Tuhan Yesus, ya kita kembali di sini ya. Ketika Tuhan Yesus memberi mereka pengajaran-pengajaran, mereka mengikuti Yesus, saudara. Yesus tidak hanya memenuhkan kebutuhan rohani saja, saudara. Tapi Yesus memenuhkan kebutuhan pokok kita, kebutuhan jasmani. Ya, jadi Yesus tidak mengabaikan kebutuhan orang banyak, meskipun sedang mengalami dalam keadaan yang genting ya, karena mereka di tempat itu tidak ada rumah makan. Berapa rumah makan yang mau kasih makan 10.000 orang? Saudara, catering berapa banyak itu? Ya, baru murid-muridnya bilang biar aja mereka pulang ya, atau cari tempat di mana-mana, biar mereka cari makan. Tapi Yesus memanifestasikan otoritas kerajaan Allah. Yesus memanifestasikan otoritas kerajaan Allah dengan menyuruh murid-muridnya kasih makan mereka. Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki ini, saudara ya. Jadi Yesus memanifestasikan di hadapan murid-muridnya kuasa kerajaan Allah. Nah, jadi Yesus bertanya kepada mereka ya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Oh, kami hanya punya 5 roti 2 ikan. Dan mereka mempersembahkan itu kepada Yesus. Ya, M Syukur SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam kajian Injil ya. Kalau saudara mau belajar ilmu perbandingan, silakan. Nah, jadi Yesus kasih makan ini 5.000 orang, saudara. Apa yang ada pada mereka dipersembahkan kepada Yesus. Dan Yesus menaikkan syukur kepada Bapa dan memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan. Dia sanggup memberi makan, yang mujizat Tuhan terjadi. Dia memberi makan kira-kira 10.000 orang. Ya, kira-kira 10.000 orang karena ada laki-laki dan perempuan. Dan itu masih ada sisa 12 bakul, saudara-saudara. Nah, mujizat ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas alam. Yesus maha kuasa. Ya, dia punya otoritas, punya kemampuan untuk mencukupi kebutuhan umatnya. Yesus yang memelihara kita. Ini Yesus membuktikan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup ya. Raja di atas segala raja. Jadi apa yang ada pada murid-murid dipersembahkan. Kalau kita melihat ya, kita menarik aplikasi praktis dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam hidup saudara. Ketika Anda persembahkan itu kepada Yesus. Yesus ya menjadikan itu mujizat. Ya, Yesus menjadikan itu mujizat. Jadi hidup kita ini adalah kemurahan Allah.
Ya, kalau kita melihat Yesus dalam kerajaan Allah selalu tergerak oleh belas kasihan. Ya, bukan kalau kamu tidak percaya saya potong atau dibinasakan, enggak. Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Dan ketika Yesus membuat mujizat memberi makan 5.000 orang ini, saudara-saudara. Ya, 5.000 orang laki-laki. Jadi kalau kita hitung dengan perempuan, dengan anak-anak ya barangkali 10.000 orang ya. Makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisa 12 bakul, saudara-saudara. Jadi saudara, apa yang ada padamu engkau persembahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup berperkara dan beracara melakukan mujizatnya. Tuhan memelihara dan memperhatikan kebutuhan pribadi kita ya, kebutuhan pokok kita. Yesus itu dahsyat, saudara. Amin. Dia berkuasa. Jadi saudara bayangkan ya, kalau kita melihat ya, roti yang 5 itu dipecah, terjadi seperti bom atom, saudara ya, yang atomnya membelah terus, saudara ya. Jadi roti itu membelah terus dan dikasih makan kira-kira 10.000 orang. Wow. Dan Yesus pembuat mujizat, tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus yang sama ya, masih melakukan mujizat sampai dengan saat ini. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, datang kepada Yesus. Persembahkan hidupmu kepada Yesus. Ketika engkau mempersembahkan hidupmu kepada Yesus, maka engkau mengalami mujizat. Dan mujizat yang paling dahsyat dalam hidup kita, yaitu kita beroleh keselamatan yang kekal. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika Yesus datang kembali sebagai hakim yang adil. Dia akan datang sebagai hakim yang adil, saudara-saudara. Nama kita yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus akan masuk dalam kehidupan kekal dalam kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Itu mujizat yang terdahsyat, saudara. Kita beroleh kasih karunia, mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita mengalami mujizat yang terdahsyat, yaitu kita mengalami keselamatan, apalagi kalau soal sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan suami istri, pergumulan usaha, bisnis dan sebagainya. Tuhan Yesus adalah jawaban atas setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus adalah jawaban dalam setiap persoalan kehidupan kita, asal kita datang kepadanya. Haleluya. Amin. Berapa banyak kita yang waktu ada susah, waktu ada pergumulan, kita cari jalan alternatif. Ya, saya pernah doakan seorang pelayan khusus di gereja, seorang yang melayani Tuhan. Waktu dia mengalami pergumulan yang berat ya, maaf ya, dia mengalami kanker payudara, saudara. Dan dia mulai cari alternatif yang lain, mau cari dukun lah, cari ini dan sebagainya. Waktu berjumpa dengan saya berkata, Ibu kalau percaya Yesus, cukup Yesus. Jangan cari yang lain. Kenapa? Karena mendua hati tidak mendapat apa-apa. Orang yang mendua hati tidak mendapat apa-apa, tidak akan mengalami perkara mujizat. Waktu itu kita berdoa atasnya ya. Dia dari provinsi lain datang ke sini untuk cari alternatif lain, saudara. Ya. Waktu kami berdoa dan dia berkata, saya siap apapun yang terjadi. Percaya Yesus saja. Dan akhirnya mereka pulang ke daerah mereka. Ya. Jadi saudara, banyak orang Kristen tidak berakar dalam iman. Mereka kurang yakin bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Yesus adalah miracle worker, ya, pembuat mujizat dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena apa? Dia berkuasa atas semesta. Ya, alam semesta ini milik kepunyaan Tuhan. Dia berkuasa atasnya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Berapa banyak saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini? Datang, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain ketika kita mengandalkan Tuhan, percaya dan berserah.
Kalau Tuhan Yesus sanggup memberi makan kurang lebih 10.000 orang ya, dengan 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus juga sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup mengadakan perkara-perkara yang luar biasa. Apakah kita percaya kepadanya? Ya, selanjutnya kita melihat peristiwa yang menarik, saudara-saudara. Yesus berjalan di atas air ya. Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah dia memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu, naik perahu lebih dahulu. Sementara Yesus mencari tempat ya yang suci, yang sepi untuk berdoa. Yesus berdoa, memberi teladan ya. Jadi bagi kita orang Kristen, kenapa Yesus berdoa? Ya nggak masalah. Kenapa? Karena dia dalam kemanusiaannya berseru kepada Bapa di surga. Dalam kemanusiaannya. Jadi kalau kita membayangkan saja ya, Yesus adalah firman Allah yang jadi manusia. Dia mengosongkan dirinya dan dia belajar berserah penuh kepada Allah, kepada Bapa. Dia berserah penuh dan memohon pertolongan. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia dalam posisi kemanusiaannya. Ya, dia tidak menggunakan seutuhnya keilahiannya. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Ya. Nah, Yesus menjadi teladan doa. Ya, jadi kalau Yesus berdoa kepada Bapa, bagi kita orang Kristen biasa aja ya. Karena begini, sama seperti Anda pernah ngobrol dengan diri Anda sendiri nggak? Ya, waktu Anda bercermin dan Anda berkata, jangan menyerah, semangat, pasti bisa. Ya, kita aja manusia bisa ngobrol pada diri kita sendiri. Kita bisa menguatkan diri kita sendiri. Ya, firman Allah, Yesus yang jadi manusia berbicara kepada Bapa. Ya, masalahnya konteks agamawi itu punya pandangan, punya pemahaman bahwa doa itu selalu bermohon, selalu meminta kepada yang lebih tinggi. Nah, itu konsep agamawi. Tapi doa di dalam Alkitab tidak selamanya bermohon kepada posisi yang lebih tinggi seperti kita manusia kepada yang maha kuasa. Tapi doa juga adalah komunikasi. Ya, berdoa itu komunikasi, saudara. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Bapa. Ya, jadi Yesus waktu dia berdoa, ya dia berkomunikasi dengan Bapa. Tidak sekedar seperti pemahaman kita yang selalu bermohon, minta ini, minta itu dan sebagainya. Tidak seperti itu ya. Oke, Aris BMG, welcome ya. God bless you my brother ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita tidak mengimani ya, SWT. Kita imani Yesus Kristus, firman Allah yang jadi manusia. Ya. Kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Silakan Anda dengan keyakinan Anda, kami dengan Alkitab kami. Alkitab kami sudah cukup, sudah sempurna. Kami tidak perlu tambahan kitab-kitab yang lain. Karena di sini penyataan Allah sudah mencapai puncaknya, yaitu Yesus Kristus adalah puncak penyataan Allah. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab sudah cukup untuk membuat kami mengenal Yesus, percaya Yesus siapa Allah, dan kami mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi kami tidak perlu tambahan kitab-kitab yang lain. Ya. Alkitab ini sempurna, relevan segala zaman. Nggak pernah ada pendeta-pendeta bikin fatwa, ya, pendeta-pendeta konsensus harus sesuai penafsiran ini. Nggak perlu seperti ada hadis, ya. Harus ada tambahan-tambahan, nggak perlu. Alkitab sudah sempurna. Dia membela dirinya sendiri. Ya, jadi kalau
Aris BMG engkau percaya kepada SWT ya silakan. Tapi kita, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia. Makanya bagi kita orang Kristen tidak ada Allah lain selain Yesus. Karena hanya ada satu entitas, satu keberadaannya. Kalau ada yang lain berarti ada banyak Allah. Ya, kita jadi politeistik. Tidak ada Allah lain selain Yesus. Yesus membuktikan kekuasaannya. Dia maha kuasa. Saudara-saudara ya. Dia memberi makan 5.000 orang laki-laki ya. Kurang lebih 10.000 lah. Dengan perempuan dan anak-anak. Karena dia maha kuasa. Ya, jadi kuasanya tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia sanggup memelihara kehidupanmu. Apapun yang kau gumuli, Tuhan Yesus sanggup memelihara engkau. Ya, Anda hanya datang dan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ini apa yang ada padamu, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kuasa. Ya, kita lanjut ya. Nah ini Yesus berdoa. Jadi Yesus memberi teladan. Yesus bukan cuma mengajar, kamu berdoa, tapi nggak pernah berdoa. Ya, kamu mengampuni, tapi tidak mengampuni. Yesus mengajarkan dengan cara apa? Modeling, saudara. Memberi teladan. Action speak louder. Action speak louder ya. Jadi tindakan itu berbicara lebih banyak dari lebih keras dari kata-kata saja, saudara. Jadi Yesus ya menunjukkan kepeduliannya. Ya. Dia bukan cuma sekedar mengajar, tapi dia menunjukkan kepeduliannya. Dia kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ya, dia memberi teladan, berdoa, harus berdoa. Ya, doa tanda kita mengandalkan Bapa di surga. Tanda kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dalam Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Caranya gimana? Kita berdoa. Makanya setiap hari, setiap pagi, waktu saudara mulai hari, apakah saudara berdoa? Penting sekali saudara ya, memulai hari dengan doa, dengan bersyukur. Ketika Anda buka mata dan saudara bangun, kata apa yang pertama terucap dalam bibir mulut? Ya, kalau Anda bangun pagi dan bilang, aduh capek, hari ini capek. Nah, saya percaya sepanjang hari itu saudara akan capek. Tapi kalau saudara bangun pagi, saudara kata yang pertama saudara keluar, terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur. Engkau baik, terima kasih, hari ini indah, hari ini luar biasa. Hari ini saya sehat, saya kuat, saya bahagia, saya berlimpah. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Amin. Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Yesus selalu berkata demikian. Ya, jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalian lebih dahululah jalan duluan. Dia berdoa dulu, memberi teladan yang luar biasa. Ini yang mengapa ya? Jadi berdoa saudara. Ya, berdoa. Murid-murid Tuhan tidak minta Yesus ajar mereka cara usir setan. Formasi usir setan apa? Formulanya apa? Murid-murid Tuhan juga tidak minta diajarkan formula menyembuhkan seperti apa. Ya, tapi mereka melakukan saja apa yang Yesus ajarkan. Murid-murid Tuhan datang dan bertanya, Yesus tolong ajar kami berdoa. Haleluya. Tolong ajar kami berdoa. Kenapa saudara? Murid-murid Tuhan hanya minta belajar berdoa, bukan usir setan, bukan menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Atau cara melakukan mujizat seperti apa. Murid-murid enggak datang, Yesus gimana sih bisa kasih makan 5.000 orang, ajarin dong. Enggak saudara ya. Murid-murid datang, ajar kami berdoa. Kenapa? Karena murid-murid mengamati, melihat Yesus punya satu disiplin. Ya, Yesus punya satu disiplin. Sebelum pelayanan dia berdoa dulu. Ya, setelah berdoa Yesus katakan kepada murid-murid,
Mari kita pergi pelayanan. Beritakan Injil kerajaan Allah. Berdoa orang sakit sembuh. Berdoa orang yang kerasukan setan dilepaskan. Yesus itu berkuasa. Dan murid-murid Tuhan mengambil satu kesimpulan dalam hati mereka. Apa kunci Yesus melakukan mujizat-mujizat? Yaitu berdoa. Berkomunikasi dengan Bapa. Ya, jadi setiap hari Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Jadi doa bukan cuma sekedar bermohon, meminta. Doa bukan sekedar hanya seperti kita ya punya pemahaman dari kita manusia meminta kepada pencipta. Tapi doa ada juga komunikasi. Berbicara, menyampaikan isi hati kepada Bapa di surga. Memohon penuntun, memohon petunjuk ya dari Bapa di surga. Itulah doa. Ya, Cinta Utami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmed on Sugar. Oke ya. Jadi kenapa Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru? Karena zaman itu abad pertama itu di masa Yesus dan masa murid-murid Tuhan Yesus itu bahasa Yunani adalah lingua franca, ya, bahasa internasional. Seperti bahasa Inggris zaman sekarang ya, lingua franca. Jadi ditulis dalam bahasa Yunani karena itu bahasa yang dimengerti banyak bangsa. Ya, sampai sekarang kita ini masih kebawa pengaruh bahasa Yunani. Saudara-saudara belajar kimia, matematika, ilmu-ilmu pengetahuan pakai istilah-istilah Yunani ya, biologi itu dari Yunani. Saudara ya. Tapi kalau kita melihat sejarahnya, orang Kristen itu sejak pertama sudah berbahasa Arab. Ya, orang Kristen sejak pertama sudah berbahasa Arab. Bahkan hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja, ya salah satu bahasa yang menjadi karunia bahasa Roh adalah bahasa Arab. Ya, jadi orang Kristen sudah berbahasa Arab sejak abad 1. Jadi stop kalian sahabat-sahabat dari seberang sana menuduh-nuduh bahwa kami mencuri-curi atau mengambil istilah-istilah kalian ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya, di ayat yang ke-6. Terima kasih Erik Hinata, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul pasal yang kedua mulai ayat yang ke-9 ya. Di sini dikatakan kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya. Jadi waktu murid-murid Tuhan para rasul ya, ada sekitar 120 orang pada waktu itu mengalami hari pencurahan Roh Kudus, hari lahirnya gereja. Ya, mengalami hari pencurahan Roh Kudus, salah satu bahasa ya yang dikaruniakan oleh Roh Kudus bahasa Arab. Jadi salah satu bahasa yang dikaruniakan oleh Roh Kudus adalah bahasa Arab. Jadi waktu orang Arab datang di Yerusalem pada waktu itu, mereka mendengar murid-murid berbahasa Arab dan mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan pada hari itu juga ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Ya, jadi orang-orang ini yang membawa keyakinan Injil, yang percaya kepada Yesus ke tanah Arab. Ya, jadi orang Kristen sudah berbahasa Arab sejak abad pertama. Ya, jadi teman-teman di seberang sana minta maaf ya, kami bukan mengambil istilah-istilah kalian, tapi memang Alkitab sudah ada sejak abad pertama. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Ya, kita lanjut.
Nah, setelah Yesus memberi teladan berdoa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus waktu dia melihat murid-murid ya sedang dalam pergumulan yang besar, mengalami angin sakal, mengalami badai di tengah danau, Yesus datang dan berjalan di atas air. Ya, Yesus berkuasa atas hukum alam. Ya, secara hukum alam, kalau orang berdiri di situ pasti tenggelam, ya, atau orang lompat pasti jatuh. Tapi Yesus membuktikan kemahakuasaannya. Dia berkuasa atas hukum alam. Dia berjalan di atas air. Makanya Yesus boleh terangkat ke surga. Karena apa? Dia berkuasa atas hukum alam. Ya. Yesus mengatasi hukum alam. Ya. Dia berjalan di atas air. Ya, waktu murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka sangat terkejut dan takut ya secara manusiawi ya. Wah, mereka berseru, itu hantu. Tapi Yesus berkata ya kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya ya. Di sini ada istilah ego emi, aku ini. Ya, istilah ini saudara adalah istilah khusus pengakuan Yesus sebagai Allah. Kenapa ya? Sama seperti Musa datang bertanya kepada Allah, siapakah engkau? Apakah namamu? Apakah yang harus aku sebut kepada bangsa Israel? Siapa yang mengutus aku? Lalu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Ya, aku adalah aku. Hanya Tuhan yang sanggup menyatakan seperti itu. Aku adalah aku. Ya, keakuan Allah. Nah, di sini Yesus berkata, aku ini. Ya, ego emi. Ya, kalau saudara membaca di Injil Yohanes ada berapa kali pengakuan Yesus sebagai ego emi ya. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang dunia. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah roti yang akulah manna surgawi. Wow, luar biasa. Yesus itu dahsyat saudara ya. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Haleluya. Jangan takut bagi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, ada Yesus. Waktu Petrus lihat Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus berkata, Tuhan, jikalau itu benar-benar engkau, bawalah aku untuk datang kepadamu. Yesus katakan, mari berjalan. Dan waktu Petrus memandang kepada Yesus, dia boleh berjalan di atas air. Dia mengalami kuasa Tuhan. Ya. Tapi waktu dia melihat kiri kanan, dia mulai merasakan tiupan angin, gelombang dan sebagainya. Pandangannya mulai teralih, dia tenggelam saudara-saudara. Dan dia berseru, Yesus tolong aku. Yesus mengangkat dia kembali ke perahu. Dan Yesus berkata ya, hai orang-orang yang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redah dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ya, jadi murid-murid Yesus ya sejak pelayanannya sudah menyembah Yesus. Bukan nanti tunggu kebangkitan Yesus. Jadi Yesus ini disembah sejak dia lahir, dalam pelayanannya dia sudah disembah. Dan Yesus tidak pernah menolak disembah. Ya, saudara bedakan Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas datang disembah-sembah oleh orang-orang yang menyembah banyak dewa. Karena mereka menganggap Zeus dan Hermes telah turun dari langit ya, telah turun dari surga. Mereka menyembah kepada Paulus dan Barnabas. Tapi Paulus dan Barnabas menolak. Ya, kami orang biasa. Wah, sakit hatinya mereka ditolak ya. Mereka merajam Paulus dan Barnabas. Ya, seperti itu ya. Tapi Yesus tidak pernah menolak untuk disembah. Yesus disembah. Ya, dan murid-muridnya, saudara tahu, murid-murid ini bukan orang kaleng-kaleng. Murid-muridnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang percaya Allah itu esa.
Orang-orang yang sudah diajarkan dalam agama bahwa Allah itu esa. Mereka sujud menyembah kepada Yesus dan mengaku engkau anak Allah. Artinya mereka mengakui dia Mesias yang akan datang. Haleluya. Ya, kalau kita boleh menerapkan praktis aplikasi dalam hidup kita ya. Jangan takut. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Selama Anda arahkan pandanganmu kepada Yesus, Anda tidak perlu takut dalam dunia ini. Ada badai, ada pergumulan, ada tantangan, ada hal apapun yang saudara hadapi. Kalau Anda ada Yesus, pandanganmu kepada Yesus, Anda mengalami uluran tangannya. Ya. Tapi kalau Anda mulai melihat ya sama seperti Petrus, mulai melihat keadaan sekeliling yang tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan impian barangkali, saudara mulai teralih fokus. Anda mulai tenggelam, saudara. Tapi waktu berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dan mengangkat engkau. Ya, jadi saudara arahkan pandanganmu kepada Yesus. Percaya hanya kepada Dia. Haleluya. Saudara yang mau mengalami kuasa Tuhan ya. Di sini Yesus membuktikan bahwa dia Mesias. Dia berkuasa atas alam. Ya, dia berkuasa atas alam, saudara-saudara. Yesus berkuasa atas alam. Makanya dia boleh terangkat, dia disembah, dia boleh berjalan di atas air. Tuhan Yesus itu dahsyat. Ya, di sini jangan takut, tenanglah. Aku ini jangan takut. Jadi kalau kita ada Yesus, kita belajar jadi tenang. Walaupun ya deadline, hari ini sudah deadline barangkali. Atau ya biasanya waktunya sudah di penghujung. Pikiran kita mulai kemana-mana saudara. Tapi kalau kita ada bersama Yesus, jangan takut. Ya dokter boleh bilang, maaf Pak, penyakitmu tidak bisa sembuh. Maaf, engkau punya kesempatan hidup hanya tinggal beberapa bulan saja. Ya, saya pernah layani orang datang kepada saya nangis, Pastor tolong saya. Kenapa? Ya, dokter bilang saya waktu hidup saya tinggal 3 bulan saja. Karena saya ada penyakit yang aneh katanya. Jadi dokter bilang tinggal 3 bulan. Dan dia mulai datang kepada saya dan dia berkata, Pastor saya minta maaf kalau saya ada salah. Jadi dia mulai keliling ke keluarga-keluarganya, ke orang-orangnya yang ada bersinggungan dengan dia. Dan dia mulai minta maaf satu sama lain. Ya, dan waktu dia datang kepada saya, dia minta maaf dan saya ajak dia doa sepakat. Mari kita sepakat berdoa. Waktu kita sepakat berdoa, ya sama-sama kita menangis. Saya juga tergerak ya hati. Merasa sedih juga ya karena dokter bilang dia kurang berapa bulan hidup. Ya, lalu kita sepakat, kita berdoa bersama-sama, kita memohon belas kasihan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, setelah itu selesai berjalan waktu, ya saya jumpa dia beberapa waktu lalu. Saya lihat, saya teringat doa waktu kita doa. Saya bilang dia masih hidup juga ya. Tuhan Yesus itu dahsyat, saudara. Haleluya. Ya dokter boleh bilang macam-macam, saudara. Tapi tenang. Ada Yesus, jangan takut. Amin. Kalau ada Yesus, jangan takut. Puji Tuhan ya. Dan kita melihat di sini saudara-saudara, setelah tiba di seberang di Genesaret, ketika Yesus dikenal orang-orang di tempat itu, mereka mulai memanggil semua orang-orang sakit, saudara. Jadi mujizat-mujizat Yesus banyak yang tidak tercatat, saudara ya. Yang sudah tercatat ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu Mesias. Yesus itu Raja di atas segala raja. Waktu dia sampai di daratan di Genesaret, semua orang sakit datang kepadanya dan mereka memohon izin, jamah saja jubah Yesus, sembuh. Ya, mereka jamah ujung bajunya saja, sembuh, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Ya, Yesus punya kuasa. Di mana ada kehadiran kerajaan Allah, kutuk sakit penyakit, setan-setan minggir. Di mana ada kehadiran kerajaan Allah, di mana ya
maka segala yang jahat singkir, saudara ya. Di mana ada Yesus, di situ ada kerajaan Allah. Wow, luar biasa ya. Dan saya dan saudara, kita sudah dijadikan Yesus sebagai gereja, sebagai perwakilan kerajaan Allah. Di mana kita berada, roh-roh jahat, kuasa-kuasa yang lain menyingkir. Wow, ini luar biasa. Yesus punya otoritas yang dahsyat, saudara-saudara. Amin. Saudara diberkati dengan kajian kita pada pagi hari ini. Ya, besok kita akan mengkaji Injil Matius pasal 15. Bangkit pendoa-pendoa ya, bangkit anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Ya, supaya apa saudara? Kita diperlengkapi. Saya rindu biar firman Tuhan disampaikan ke mana saja, bahkan sampai ke kamar-kamar kita ya, lewat handphone kita. Supaya apa saudara? Ya, saya percaya yang membuat orang datang kepada Yesus adalah Roh Kudus, adalah Bapa sendiri yang menarik ya. Jadi puji Tuhan saudara-saudara. Ya, jadi kita boleh menarik satu kesimpulan dari kajian kita. Ya, kita belajar di Matius pasal 14 ini, seperti Yohanes Pembaptis berani menyatakan kebenaran. Mari kita anak-anak Tuhan berani menyatakan kebenaran. Seperti Yesus yang tergerak oleh belas kasihan memberi makan 5.000 orang. Mari kita punya hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk melayani Tuhan ya. Kalau Anda tergerak oleh belas kasihan, Anda orang paling kaya di dunia. Kenapa saudara? Waktu Anda mengalirkan sesuatu dari kehidupan Anda, Tuhan menambahkan kepada Anda ya. Hidup Anda bagaikan mata air kehidupan, saudara-saudara. Ya, percaya bahwa Yesus memelihara kita. Yang berikut, yang ketiga, kita belajar jadi tenang. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, karena apa saudara? Yesus dia maha kuasa. Dia berkuasa atas semesta, atas alam. Dia raja di atas segala raja. Dan yang berikut saudara, yang terakhir, Yesus punya kuasa terhadap segala sakit penyakit. Yesus menyucikan dan menyembuhkan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Saudara diberkati Tuhan. Mari kita kolaborasi beritakan Injil Kerajaan Allah. Bagikan pemberitaan ini kepada teman-teman saudara di wall saudara atau di sosmed saudara. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, pasti jadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa pada saat ini. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara taruhkan di live chat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memulai hari dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Tuhan tolong kami agar kami jadi anak-anak Tuhan yang mengerti kitab suci, yang mengerti Alkitab, yang mengerti kebenaran. Beri kami karunia untuk kami mengerti rahasia kerajaan Allah. Dan Tuhan tolong kami agar kami senantiasa mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus. Ini hidup kami sepanjang hari ini kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami berserah sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa kalau ada sahabat-sahabat yang sakit saat ini, yang bergumul dengan sakit penyakit, kami percaya Yesus Kristus penyembuh yang ajaib, tabib di atas segala tabib. Oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Yesus. Orang-orang yang mengalami belenggu kegelapan, perasaan-perasaan, pikiran-pikiran yang menindih, kami berdoa kelepasan kelegaan yang daripada Tuhan terjadi. Orang-orang yang mengalami kekecewaan, putus asa, kepahitan, kebencian, amarah, dan berbagai macam perasaan-perasaan di hati, kami berdoa kelegaan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Kasih Tuhan memerintah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita maju ke gerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal di rumah kita masing-masing, dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik setiap jam 8 WITA ya. Mari bergabung bersama-sama bangkit murid-murid Tuhan, dan terima kasih buat doa supportnya ya. Terima kasih juga buat apresiasi bintang. Tuhan Yesus balas berkat. Mari kita sambut hari ini dengan semangat, dengan sukacita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.